Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan eh, tugas akhir Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisis dan Pemodelan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Bisnis Perusahaan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rino Dwi Putra SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Novia Susanti dengan NIM 2404366 dan rekan saya. Saya Nanda Fariska dengan NIM 24043042. Baik, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan terlebih dahulu. Kami mengambil perusahaan untuk tugas akhir ini yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Bank BRI yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman yang bernomor 4446 Jakarta, Indonesia. Yang bidang usahanya yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara di bidang jasa keuangan. BRI memiliki produk atau jasa utama diantaranya ada simpanan yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Kemudian ada pinjaman yang terdiri dari kredit modal kerja, bank garansi, dan sebagainya. Kemudian ada e-channel seperti Brimo, Brizi, dan lain-lain. Kemudian ada yang keempat yaitu ekosistem and integration yang terdiri dari Diapi, Junio Smart, dan yang lainnya. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di BRI. Dimulai dari yang paling atas, yaitu ada direktur utama, kemudian dilanjut oleh wakil direktur utama, dan yang di bawahnya hingga pada bagian N2 support. Kami dalam menganalisis siklus akuntansi di Bank BRI menggunakan model flowchart. Model flowchart ini menggambarkan proses pengelolaan payroll cycle atau siklus penggajian karyawan yang diterapkan oleh BRI. Di mana tujuan utama oleh flowchart ini adalah untuk memberikan gambaran visual dan sistematis tentang tahapan, pihak terlibat, dan aliran data atau dokumen, serta sistem yang mendukung proses payroll cycle di BRI tersebut. Berikut ini adalah pemodelan sistem flowchart payroll cycle yang ada di BRI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Novia, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan uh, analisis siklus akuntansi pada payroll cycle Bank BRI ini. Jadi prosesnya itu dimulai dari karyawan yang mengisi absensi dengan menggunakan ID card masing-masing. Data absensi ini kemudian direkam oleh mesin RFID atau Radio Frequency Identification. RFID ini merupakan teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi objek yang diberi tag khusus secara unik. Dalam konteks absensi ini, kartu RFID digunakan sebagai identitas bagi karyawan untuk mencatat kehadiran mereka secara otomatis. Lalu data absensi yang berisi data kehadiran, lembur, dan cuti tersebut direkapitulasi dan diserahkan oleh bagian pencatat waktu hadir kepada bagian SDM. Bagian pencatat waktu hadir ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab mencatat waktu masuk dan keluar setiap karyawan. Lalu, bagian SDM melakukan verifikasi dan validasi data yang diterima dari bagian pencatat waktu hadir. Jika ada kesalahan, maka akan dilakukan klarifikasi kembali ke bagian pencatat waktu tersebut. Setelah dipastikan tidak ada kesalahan, maka data yang diterima bagian SDM kemudian bagian SDM kemudian membuat daftar gaji yang berdasarkan data absensi yang diserahkan oleh bagian pencatat waktu hadir. Selanjutnya, bagian SDM menginput data penggajian ke dalam sistem penggajian BRI.
Sistem ini secara otomatis akan menghitung gaji bersih karyawan, termasuk komponen-komponen seperti gaji pokok, tunjangan, potongan lainnya seperti BPJS, pajak, atau pinjaman karyawan. Output dari sistem penggajian tersebut adalah daftar gaji atau payroll yang mencakup informasi gaji bersih, potongan, dan total yang harus dibayar ke setiap pegawai. Setelah selesai sistem gajian, bagian STM dibayarkan ke setiap pegawai setelah selesai sistem penggajian. Bagian SDM kemudian mencetak DHK atau daftar hadir karyawan, SGK atau slip gaji karyawan, dan RGK yaitu rekap gaji karyawan. DHK itu dicetak untuk mencatat kehadiran dan absensi yang menjadi dasar perhitungan gaji dan evaluasi kinerja. SGK dicetak untuk bukti pembayaran dan transparansi gaji. Serta RGK dicetak untuk merekapitulasi seluruh informasi penggajian, termasuk gaji, potongan, dan pajak, serta laporan keuangan perusahaan. DHK, SGK, dan RGK kemudian diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan evaluasi dan memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Setelah jika data dikatakan sudah lengkap atau akurat, maka akan diserahkan ke bagian pimpinan. Sebaliknya, jika data tersebut tidak lengkap, maka akan ditolak. DHK, SGK, dan RGK yang diserahkan ke bagian pimpinan, kemudian dilakukan pengecekan kembali. Gunanya untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan yang berlaku. Jika semua data sudah dipastikan keakuratannya, maka bagian pimpinan melakukan persetujuan. Setelah dilakukan persetujuan, DHK, SGK, dan RGK kemudian diserahkan kembali ke bagian keuangan untuk dilakukan penginputan tanggal penggajian. Input tanggal penggajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setelah penginputan data, bagian keuangan mencetak DTG atau daftar gaji karyawan. DTG ini berfungsi sebagai dokumentasi untuk proses pembayaran gaji. Lalu, DHK, RGK, dan DTG yang sudah selesai dicetak digunakan oleh bagian keuangan untuk menyusun jurnal dan laporan yang kemudian akan disimpan di dalam kearsipan. Sedangkan STG diserahkan ke karyawan beserta gaji yang sudah ditransfer. Slip gaji diserahkan kepada karyawan agar mereka memiliki bukti resmi mengenai besaran gaji yang diterima dan rincian komponennya, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan potongan lainnya seperti pajak dan iuran BPJS. Jurnal yang sudah jadi kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan ini diserahkan ke bagian pimpinan yang kemudian dianalisis untuk membantu pimpinan mengidentifikasi peluang dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Dari hasil pemodelan yang telah dijelaskan oleh Novia tadi, dapat kita analisis kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama ada kelebihannya yaitu ada efisiensi dan juga sisi keandalan. Yang pertama dari sisi efisiensi, siklus penggajian BRI telah menunjukkan efisiensi proses yang cukup tinggi di mana data kehadiran, lembur, dan cuti pegawai telah dicatat secara terstruktur oleh bagian penyatat waktu hadir, kemudian direkap secara periodik untuk kemudian diproses oleh bagian sumber daya manusia atau SDM. Kemudian, dari sisi keandalan sistem informasi, penggunaan sistem penggajian berbasis komputer menambah akurasi dalam perhitungan dan penyimpanan data. Sistem ini mampu mengintegrasikan berbagai komponen gaji secara otomatis dan menyimpan data historis secara digital untuk keperluan pelaporan dan audit. Selanjutnya ada analisis kelemahan terhadap sistem penggajian atau payroll cycle di BRI. Terkait risiko kesalahan dan fraud, sistem yang terkomputerisasi mengurangi kemungkinan manipulasi manual seperti penggelembungan lembur atau cuti. Namun, tetap terdapat celah risiko jika tidak ada pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi. Misalnya, ada akses yang tidak sah ke sistem penggajian. Kemudian, dalam hal kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal,
Siklus penggajian BRI sudah menerapkan beberapa kontrol penting seperti pemisahan tugas, validasi setiap tahap, dan arsip elektronik. Namun, efektivitas pengendalian internal sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan prosedur, termasuk pengawasan dan audit internal. Demikian dapat saya sampaikan mengenai analisis kelebihan dan kelemahan payroll cycle di BRI. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian atau payroll cycle di Bank Rakyat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem penggajian yang terstruktur, efisien, dan didukung oleh teknologi digital yang canggih. Keunggulannya terletak pada efisiensi proses, keandalan sistem yang terkomputerisasi, dan penggunaan teknologi yang mendukung transparansi, akurasi, dan perhitungan gaji. Namun, sistem juga memiliki kelemahan, seperti ketergantungan pada akurasi input awal dan risiko akses yang tidak sah. Oleh karena itu, keberhasilan sistem bergantung pada pengendalian internal yang konsisten, audit internal yang secara berkala, serta validasi data yang ketat oleh setiap unit yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.